Perkenalkan, nama saya Yovita Sisa Febiuna, NIM 1821114107 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus pendapatan. Nah, yang pertama-tama, siklus pendapatan sendiri merupakan aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan jasa dan barang tersebut. Nah, tujuan utama dari siklus pendapatan sendiri yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dan dengan harga yang sesuai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, produk tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, berapa persediaan yang harus dimiliki dan ditempatkan di mana persediaan tersebut. Kemudian, bagaimana cara pengiriman barang tersebut. Yang keempat, harga untuk setiap produk atau jasanya itu berapa. Yang kelima, kredit harus diperpanjang atau tidak. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan arus kas, bagaimana cara pembayaran dari pelanggan. Dalam siklus pendapatan terdapat 4 aktivitas. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Mengambil pesanan pelanggan. Pesanan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Nah, prosesnya sendiri, pesanan pelanggan diinput ke dalam sistem oleh para pegawai. Ancamannya, data penting pesanan akan hilang atau tidak akurat, dan dari situ ada pengendalian dengan sistem ERP menggunakan pengendalian edit entry data. Kemudian persetujuan kredit, ancamannya adanya penjualan yang tidak tertagih. Kemudian mengecek persediaan, di mana persediaan cukup untuk memenuhi pesanan pelanggan atau tidak, sehingga pelanggan tahu kapan tanggal pengirimannya. Prosesnya, dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pelanggan penjualan seperti kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Nah, dari mengecek ketersediaan persediaan tersebut ada ancaman dan pengendaliannya. Jika kehabisan stok akan menyebabkan kerugian penjualan, jika pelanggan tidak bersedia untuk menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Nah, kemudian kelebihan persediaan juga akan meningkatkan biaya penyimpanan dan menurunkan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Kemudian merespon permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kemudian aktivitas dari siklus pendapatan yang kedua yaitu pengiriman. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Prosesnya, kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Dalam mengecek dan mengepak pesanan, terdapat berbagai ancaman. Yang pertama, resiko pengambilan barang yang salah atau kuantitas yang salah. Yang kedua, pencurian persediaan yang menyebabkan hilangnya aset dan catatan persediaan menjadi tidak akurat. Dalam hal ini dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirim ke pelanggan. Nah, prosesnya, Departemen Pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Nah, ancamannya, yang pertama, terjadinya pencurian. Yang kedua, kesalahan pengiriman. Mengirim barang atau kuantitas yang salah dan alamatnya salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan menyebabkan kerugian pada penjualan. Aktivitas yang ketiga dari siklus pendapatan yaitu penagihan. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dia kirim sangatlah penting. Nah, prosesnya, dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayarannya. Ancamannya yaitu yang pertama, kegagalan untuk menagih pelanggan. Di sini menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Kemudian kesalahan penagihan. Penagihan yang berlebihan akan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan penagihan yang kurang akan menyebabkan kerugian pada aset. Kemudian yang kedua, pemeliharaan piutang. Nah, prosesnya di sini ada 2 cara dalam memelihara piutang. Yang pertama, menggunakan metode faktur terbuka. Nah, metode faktur terbuka di sini pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Keuntungannya dari menggunakan metode terbuka yaitu kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal karena tiap faktur akan dapat ditelusur dan dihitung umurnya. Kelemahan dari metode ini yaitu
adanya tambahan kerumitan yang diperlukan untuk memelihara informasi mengenai status dari masing-masing faktur tiap pelanggan. Metode yang kedua yaitu metode saldo maju. Metode ini jauh lebih efisien dan mengurangi biaya dengan menghindari kebutuhan untuk memproses penerimaan kas bagi tiap penjualan individu. Ancamannya sendiri, kesalahan dalam pemeliharaan rekening pelanggan yang dapat menyebabkan kerugian penjualan di masa depan dan dapat memungkinkan terjadinya pencurian kas. Kemudian ancaman yang kedua dari pemeliharaan piutang yaitu seorang pegawai dapat menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seorang teman atau untuk menutupi pencurian kas atau persediaan yang sudah terjadi. Yang berikutnya aktivitas terakhir dari siklus pendapatan yaitu penerimaan kas. Prosesnya karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi resiko pencurian. Hal ini berarti bahwa fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek tersebut. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian harus digunakan karena kas mudah dicuri. Pemisahan tugas merupakan prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi resiko atas pencurian tersebut. Dengan cara pegawai yang punya akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.